Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab At-Ta'liqat ala Kashfi Syubhat. Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan, fa in qala atunkiru syafa'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabarra'u minhu. Apakah Anda mengingkari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apakah Anda berlepas diri dari syafaat Nabi? Faqul, kalau orang-orang musyrikin menanyakan seperti itu, maka katakanlah, la unkiruha wa la atabarra'u minha. Saya tidak mengingkari adanya syafaat dan saya juga tidak berlepas diri dari syafaat. Bal huwa sallallahu alaihi wasallam asy-syafi'u al-musyaffi'u wa arju syafa'atahu. Bahkan saya meyakini beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafi', orang yang memberikan syafaat, musyaffi', orang yang diberikan kewenangan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Dan aku dan saya berharap untuk mendapatkan syafaat beliau. Walakinna syafa'ata kullaha lillahi. Namun syafaat itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala firman, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah semua syafaat itu lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zumar ayat 44. "Wa la takunu illa min ba'di idznillah." Dan syafaat itu tidak akan diberikan kecuali setelah izin Allah Subhanahu wa taala. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana firman Allah azza wa jalla, "Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 255. "Wa la yashfa'u fi ahadin illa min ba'di ayyadzanallahu fihi." Dan seseorang tidak akan memberikan syafaat kepada orang yang lain kecuali setelah Allah izinkan dia. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana firman Allah azza wa jalla, "Wa la yashfa'una illa liman irtada." Dan tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang Allah ridhai. Dalam surat Al-Anbiya ayat 28. Wa huwa la yarda illa at-tauhid. Dan Allah tidak meridhai kecuali perkara yang di atas tauhid. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala minhu." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka Allah tidak akan menerima agama tersebut darinya. Al-ayat, surat Al-Imran ayat 58. Maka semua perkara kalau tidak disertai dengan tauhid, tidak Allah ridhai, tidak Allah terima. Fa idza kanat asy-syafa'atu kulluha lillahi wa la takunu illa min ba'di idznihi wa la yashfa'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa la ghairuhu fi ahadin hatta ya'zana Allah fihi. Maka jika syafaat itu semuanya milik Allah dan syafaat tidak akan diberikan kecuali setelah izin Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada orang yang memberikan syafaat kepada orang lain, baik nabi ataupun orang-orang selain nabi, kecuali setelah Allah izinkan orang tersebut. Wala ya'zanu illa li ahli tauhidi. Dan Allah tidak akan mengizinkan syafaat untuk diberikan kecuali kepada orang yang bertauhid. Maka tabayyana laka anna syafa'ata kullaha lillahi. Jelas bagi Anda, wahai orang-orang musyrikin, bahwasanya syafaat itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa atlubuha minhu. Dan bahwasanya saya akan meminta syafaat tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa aqulu, maka saya katakan, Allahumma la tahrimni syafa'atahu. Ya Allah, janganlah engkau jadikan aku
orang yang terhalang dari syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, izinkanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat kepadaku. Wa amsal hadza, atau doa-doa yang semisalnya. Perhatikan, doa-doa yang dicontohkan di sini semua isinya meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, janganlah jadikan aku orang yang terhalangi dari syafaat Nabi-Mu. Ya Allah, izinkanlah Nabi-Mu untuk memberikan syafaat kepadaku. Atau, ya Allah, berikanlah syafaat Nabi-Mu kepadaku. Berikanlah aku hidayah agar aku menjadi orang-orang yang layak mendapat syafaat Nabi-Mu. Atau doa-doa yang semisalnya. Bukan kita berdoa, wahai Nabi, berikanlah aku syafaat-Mu. Bukan. Bukan kita berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita kembali ke halaman sebelumnya. Halaman 38. Catatan kaki nomor 1. Wa min syubahi a'da'i tauhidil anbiya'i wal mursalina. Di antara syubhat yang dilontarkan oleh para musuh-musuh tauhid yang dihadapi oleh para nabi dan rasul. Za'muhum inna inkara talabi syafa'ati minar rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi minas salihina ba'da mautihim inkarun li syafa'atihim. Mereka menyangka, mereka menuduh bahwasanya ketika kita mengingkari orang yang meminta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kepada orang yang selain beliau, yaitu para orang-orang saleh yang sudah meninggal, ketika kita mengingkari ini, kita dianggap mengingkari syafaat. Wa tanaqqusun lahum, dan kita juga dianggap merendahkan nabi dan merendahkan orang saleh. Kashfuha bil jawab tali. Maka membantah syubhat ini dengan jawaban sebagai berikut. Al-awwal, yang pertama, anna syafa'ata milkun lillahi wahdahu. Bahwasanya syafaat itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, sebagaimana tadi dalam ayat, qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah semua syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Az-Zumar ayat 44. Kemudian jawaban yang kedua, wa annaha la takunu min ahadin minas salihina li ahadin illa min ba'di idnihi ta'ala. Bahwasanya syafaat tidak diberikan dari orang-orang yang saleh kepada orang yang lain kecuali setelah Allah izinkan orang-orang saleh tersebut. Li syafi', Allah izinkan si syafi'nya, si orang salehnya yang memberikan syafaat. Ya, apakah itu nabi, apakah itu wali, apakah itu malaikat, yang syafi' yang memberikan syafaat, maka mereka bisa memberikan syafaat kalau Allah izinkan mereka. Waridahu 'anil masyfu'i lahu. Dan juga syarat yang kedua, Allah ridha kepada orang yang diberikan syafaat. Wa huwa la ya'dzanu illa li ahli tauhid. Dan Allah tidak akan mengizinkan syafaat untuk diberikan kecuali kepada orang yang bertauhid, bukan kepada orang yang berbuat syirik. Wa talabuha min ghairillahi ta'ala syirkun. Maka meminta syafaat kepada selain Allah Ta'ala adalah kesyirikan. Wa huwa sababul hurmani minha yaumal qiyamati. Dan justru kalau meminta syafaat kepada selain Allah, ini adalah sababul hurman. Salah satu sebab seseorang terhalangi dari syafaat di hari kiamat. Fa inna syufa'a al-musyaffi'ina inda Allah Ta'ala la yashfa'una yawmal qiyamati illa li ahli tauhidi. Karena orang-orang yang syufa', yang memberikan syafaat, al-musyaffi'in, yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memberikan syafaat di hari kiamat kecuali kepada orang-orang yang bertauhid, pada orang-orang yang tauhidnya lurus, tauhidnya benar. Fala hadza fi hadhihi syafa'ati limusyrikin. Maka tidak ada bagian sama sekali dari syafaat ini bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Kemudian halaman setelahnya, halaman 40. Kita kembali ke matan. Fa in qala
an-nabiy sallallahu alaihi wasallam u'tiya asy-syafa'atu wa ana atlubuhu mimma a'tahu Allah. Andaikan mereka mengatakan, andaikan orang-orang musyrikin mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala dan saya hanya meminta syafaat tersebut karena Allah telah berikan kepada beliau. Fal jawabu, maka jawabannya, annallaha a'tahu asy-syafa'ata wa nahaka an hadza. Memang benar Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi SAW syafaat. Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada Nabi SAW untuk memberikan syafaat. Namun Allah juga melarang Anda, melarang kita untuk meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala firman, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Janganlah kalian berdoa meminta kepada ahada, kepada selain Allah, ma'allah, bersamaan juga dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Jin ayat ke-18. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang kita berdoa kepada selain Allah, termasuk meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat itu milik Allah semuanya, maka mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kunta tad'u Allah ay yushaffi'ahu fika fa'ati'hu fi qawlihi fala tad'u ma'allahi ahada. Maka kalau Anda benar-benar ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada Anda, maka taatilah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala tad'u ma'allahi ahada." Janganlah engkau berdoa kepada selain Allah. Yaitu kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taatilah firman Allah ini. Maka aneh sekali kalau orang mengharap syafaat, yang syafaat itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kok melanggar firman Allah. Ingin dapat syafaat Allah, tapi melanggar firman Allah. Ini kan aneh sekali. Kalau ingin dapat syafaat dari Allah, maka taatilah firman Allah Subhanahu wa taala. Aidan, fa inna syafa'ata u'tiyaha ghairan nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga, ini jawaban yang selanjutnya. Sesungguhnya syafaat itu diberikan juga kepada pihak-pihak selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasahha anna al-malaikata yashfa'una. Telah sahih dalam dalil-dalil bahwasanya para malaikat juga memberikan syafaat. Wal afratu yashfa'una. Dan al-afrat juga memberikan syafaat. Al-afrat di sini artinya anak-anak kecil yang meninggal sebelum baligh. Anak-anak kecil yang meninggal sebelum baligh, mereka memberikan syafaat. Wal awliya'u yashfa'una. Dan para wali juga memberikan syafaat. Ataqulu innallaha a'tahum asy-syafa'ata wa atlubuha minhum. Jika demikian, apakah Anda mengatakan, wahai orang-orang musyrikin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada mereka, kepada malaikat, anak-anak kecil yang belum balik, yang meninggal, para wali. Kemudian Anda meminta syafaat kepada mereka. Maka ini argumen yang kedua. Jawabannya kedua. Bukankah syafaat itu bukan hanya diberikan dari Nabi SAW, namun juga diberikan oleh para malaikat. Kemudian anak-anak kecil yang belum balik memberikan syafaat kepada orang tuanya. Kemudian para wali dan orang-orang beriman secara umum, mereka juga kan memberikan syafaat. Apakah dengan demikian kita minta syafaat? Kita minta syafaat kepada anak kecil. Kita minta syafaat kepada orang beriman. Kita minta syafaat kepada malaikat. Fa in qulta hadza. Kalau engkau mengatakan itu, wahai orang musyrik, raja'ta ila ibadati shalihina allati dzakarallahu fi kitabih. Kalau Anda mengatakan seperti itu, bahwasanya boleh kita minta syafaat kepada anak kecil, kita minta syafaat kepada malaikat, kita minta syafaat kepada para wali, maka Anda akan kembali kepada peribadahan terhadap orang-orang saleh yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Karena ini hakikatnya
peribadan orang-orang musyrikin zaman dahulu. Mereka menyembah berhala dan mereka minta syafaat. Karena berhala itu adalah representasi dari orang soleh yang mereka minta syafaatnya. Berarti kalau Anda, wahai orang musyrikin, mengatakan boleh kita minta syafaat kepada selain Nabi, yaitu minta syafaat kepada malaikat, minta syafaat kepada para wali, minta syafaat kepada anak kecil, dan semisalnya, berarti Anda sama saja seperti orang musyrikin zaman dahulu. Wa in qulta la, kalau Anda mengatakan tidak boleh, batala qauluka a'tahullahu syafa'ata wa ana atlubuhu mimma a'tahullahu. Kalau Anda mengatakan enggak boleh minta syafaat kepada malaikat, kepada para wali, kepada anak kecil. Kalau Anda berkata enggak boleh, berarti telah batal perkataanmu tadi. Bahwasanya Anda meminta syafaat yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Kalau demikian, harusnya boleh juga minta syafaat kepada yang lain-lainnya. Ketika Anda mengatakan enggak boleh minta syafaat kepada yang lain-lainnya, maka juga enggak boleh minta syafaat kepada Nabi SAW. Fa in qala ana la usyriku billahi syai'a, hasya wa kalla, walakin al-iltija'a ila as-salihin laysa bisyirkin. Andaikan orang musyrikin mengatakan, ini syubhat yang selanjutnya. Dia mengatakan, ana la usyriku billahi syai'an. Saya tidak berbuat kesyirikan kepada Allah sama sekali. Hasya wa kalla. Hasya wa kalla artinya sama sekali tidak. Namun al-iltija, bertawakal, menggantungkan diri kepada orang-orang soleh, kata mereka, laisa bisyirkin, ini bukan kesyirikan. Al-iltija artinya al-istinad, bergantung, bersandar, dan kembali kepada sesuatu ketika membutuhkan, ketika butuh pertolongan. Maka mereka mengatakan bergantung, bersandar, tawakal, meminta tolong kepada orang-orang saleh yang sudah meninggal, ini bukan kesyirikan. Faqul lahu, maka katakan kepada dia, idza kunta tuqirru anna Allah azza wa jalla harrama syirka a'zama min tahrim zina. Katakan kepada dia, kalau Anda benar-benar meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla mengharamkan kesyirikan. Bahkan Allah menganggap kesyirikan lebih besar, lebih fatal daripada haramnya zina. Wa tuqirru anna Allah la yaghfiruhu. Kalau Anda meyakini bahwasanya Allah tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik. Fama hadzal amru alladhi haramahu Allah. Maka coba renungkan, apa yang Allah haramkan ini? Hakikat kesyirikan yang Allah haramkan ini apa? Wa dzakara annahu la yaghfiruhu. Dan apa perkara yang Allah katakan bahwasanya Allah tidak akan ampuni pelakunya? Maka fa innahu la yadri. Maka pada hakikatnya orang musyrikin tersebut enggak paham. Dia baca ayat Quran bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Namun Allah mengampuni dosa-dosa yang selain syirik. Namun dia enggak paham di sini syirik itu apa. Dia baca penjelasan para ulama bahwasanya syirik adalah dosa yang paling besar, lebih besar daripada zina, tapi dia enggak paham syirik itu apa. Faqul lahu kaifa tabra'u nafsaka minasyirki wa anta la ta'rifu. Maka bagaimana mungkin Anda bisa melepaskan diri Anda dari kesyirikan padahal Anda juga enggak paham apa itu syirik. Am kaifa yuharrimullahu 'alaika hadza wa yadhkuru annahu la yaghfiruhu wa la tas'alu anhu wa la ta'rifuhu. Dan bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu pada Anda dan Allah sebutkan pelakunya tidak akan Allah ampuni. Namun kok Anda tidak berusaha bertanya, tidak berusaha ta'rifuhu, memahami dan mempelajari apa itu syirik. Atadhunnu anna Allah yuharrimuhu wa la yubayyinuhu lana? Apakah Anda mengira bahwasanya Allah Ta'ala sekadar mengharamkan saja kemudian tidak menjelaskan kepada kita apa itu syirik? Tentunya tidak demikian. Maka intinya syubhat tadi yang dia mengatakan bertawakal kepada orang soleh, meminta pertolongan kepada orang soleh yang sudah meninggal,
bersandar kepada mereka. Ini bukan kesyirikan. Pada hakikatnya dia jahil terhadap kesyirikan. Dia tidak paham syirik itu apa. Kemudian kita lihat halaman 40, catatan kaki nomor 2. Wa min syubahi a'da'i tauhidil anbiya'i wal mursalina qauluhum innal iltija'a ila shalihin laysa syirkan fal multaji'u ilaihim laysa musyrikan. Di antara syubhat yang dilontarkan oleh musuh-musuh tauhid yang dihadapi oleh para nabi dan rasul, mereka mengatakan bahwasanya iltija, tawakal dan bersandar kepada orang-orang saleh itu bukan kesyirikan. Maka orang yang melakukannya bukanlah orang musyrik. Wa kashfuha bil jawab tali. Maka kita bantah dengan jawaban berikut ini. Bitahaddi bi ayyas'ala 'ani syirki ma huwa. Itu dengan kita berikan tantangan, yaitu dengan bertanya kepada dia tentang kesyirikan. Apa makna dari kesyirikan? Apa definisi syirik? Wal ibadatu mahiyya, dan juga ibadah. Apa definisi ibadah? Fa illam ya'rifhuma fa kaifa yatakallamu bima la ya'lamu. Kalau ternyata dia tidak memahami makna syirik dan makna ibadah, maka bagaimana mungkin dia berkata-kata, dia berbicara tentang perkara yang dia tidak ilmui, yang dia tidak ketahui. Tadi dia katakan ini bukan syirik, kami bukan musyrik. Ya, Anda bicara masalah syirik, musyrik, tapi Anda sini nggak paham syirik itu apa, musyrik itu apa, ibadah itu apa. Berarti Anda bicara tanpa ilmu. Kemudian wa in arafahuma bima'naha asy-syar'iyyi tabayyana butlanu qawlihi. Andaikan dia sudah mengetahui makna dari syirik dan juga makna dari ibadah dengan makna syar'i yang benar, maka akan jelaslah kebatilan dari perkataan dia tadi. Bahwasanya innal iltija'a ila shalihin laysa syirkan. Bahwasanya kata mereka bersandar dan bertawakal kepada orang soleh bukan syirik. Ya. Kalau dia memahami makna syirik dan makna ibadah, maka mereka akan paham perkataan mereka ini keliru. Wa in arafahuma bima yukhalifu syar'a urifa ma'nahuma al-haqqu. Kalau dia mengetahui makna dari syirik dan juga ibadah, namun dengan makna yang bertentangan dengan syariat, makna yang keliru, maka kita perlu jelaskan kepada dia makna dari syirik dan juga makna dari ibadah yang benar. Wa buyyina lahu, dan kita jelaskan kepada dia. Fa in qubila, kalau dia terima, maka alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Wa illa hakama bi syirkihi. Kalau dia tetap tidak menerimanya, dia tidak menerima penjelasan kita, maka tetap kita katakan perbuatannya syirik. Kemudian kembali ke matan. Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan, fa in qala, kalau kaum musyrikin mengatakan asyirku ibadatul asnami, yang namanya syirik itu adalah beribadah kepada berhala. Wa nahnu la na'budul asnama, dan kami tidak beribadah kepada berhala. Fakullahu, maka katakan kepada dia, ma makna ibadatil asnami, apa makna dari ibadah kepada berhala? Atau dhunnu annahum ya'taqiduna anna tilkal akhbasha wal ahjara takhluqu wa tarzuqu? Apakah maksudnya orang-orang yang menyembah berhala itu artinya mereka meyakini bahwasanya pohon, batu yang mereka sembah sebagai berhala tersebut itu bisa menciptakan dan memberikan rezeki? Wa tudabbiru amra man da'ahu, dan mereka bisa mengurus dan mengatur urusan-urusan dari para penyembahnya? Apakah para penyembah berhala meyakini bahwasanya berhala yang mereka sembah, baik berhala berupa batu, berhala berupa pohon keramat, atau berhala-berhala lainnya, mereka meyakini ini semua bisa menciptakan, bisa memberikan rezeki, bisa mengatur urusan-urusan manusia? Apakah demikian? Fahadha yukadzibuhul Qur'anu. Kalau Anda berkeyakinan demikian, maka ini telah dibantah, telah didustakan oleh Al-Quran. Kama fi qoulih ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala,
Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Katakanlah wahai orang-orang musyrikin, siapa yang memberikan rezeki dari langit dan juga dari bumi? Ya, maka mereka menjawab, sayaquluna Allah. Allah lah yang menciptakan dan memberikan rezeki. Ternyata orang-orang musyrikin dalam Al-Quran, Allah ceritakan mereka meyakini yang memberikan rezeki, yang menciptakan mereka, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mereka penyembah berhala. Dalam surat Yunus ayat 31. Ya, maka penyembahan kepada berhala itu bukan meyakini berhala menciptakan, bukan meyakini berhala yang memberikan rezeki dan mengatur urusan-urusan manusia. Tapi karena berhala dijadikan sebagai perantara antara mereka, para penyembahnya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dimintai syafaatnya. Wa in qala, kalau mereka mengatakan, huwa man qasada khashabatan aw hajaran aw bunyatan ala qabrin aw ghairihi yad'una dzalika. Kalau mereka mengatakan, oh, penyembahan berhala itu maksudnya adalah orang-orang yang berdoa meminta kepada khashabah, pohon keramat, atau kepada batu keramat, atau kepada bangunan yang ada di kuburan, atau semisalnya, yad'una dzalika, mereka berdoa kepada hal-hal tersebut. Wa yadhbahuna lahu, dan mereka juga menyembelih tumbal untuk hal-hal tersebut. Yaquluna, dan mereka mengatakan, innahu yuqarribuna ila Allahi zulfa wa yadfa'u anna bi barakatihi. Bahwasanya pohon keramat, batu keramat, kuburan itu mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sedekat-dekatnya dan mencegah mereka dari bahaya bi barakatihi, karena keberkahan si berhala tersebut. Au yu'tina bi barakatihi, atau Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada mereka karena sebab keberkahan berhala tersebut. Artinya berhala-berhala tersebut sebagai perantara. Nah, kalau orang musyrikin tadi mengatakan seperti itu, faqul shadaqta, katakanlah engkau betul. Iya, betul seperti itu. Orang musyrikin zaman dahulu menyembah berhala bukan karena berhala yang mereka yakini bisa menciptakan, bisa memberikan rezeki, namun mereka meyakini berhala ini sebagai perantara, memberikan syafaat, memberikan keberkahan. Hadza huwa fi'lukum indal ahjari wal binayati allati al-kuburi wa ghairiha. Dan itulah yang kalian lakukan, wahai musyrikin zaman sekarang. Di batu keramat, di bangunan-bangunan yang ada di kuburan, dan semisalnya. Sama persis seperti perbuatan orang musyrikin zaman dahulu. Fa in aqarra anna fi'lahum hadza huwa ibadatul asnam fa huwa al-matlub. Kalau mereka sudah menetapkan bahwasanya perbuatan mereka orang musyrikin zaman sekarang itu sama seperti penyembahan berhala zaman dahulu, maka itulah yang kita inginkan. Berarti dia sudah sadar, berarti dia sudah paham bahwa yang dia lakukan juga sama kesyirikan. Wa yuqalu lahu aidan, kemudian kita katakan juga kepada dia, qauluka asyirku ibadatul asnam. Perkataanmu tadi bahwasanya syirik itu adalah penyembahan berhala. Hal muraduka anna syirka makhsusun bihadza. Apakah maksud Anda syirik itu hanya khusus kepada berhala? Wa anal i'timada 'ala salihina wa du'a'ahum la yadkhulu fi hadza? Dan apakah maksud Anda kalau seseorang itu bertawakal, bersandar kepada orang soleh yang sudah mati dan berdoa kepada orang soleh, ini tidak termasuk syirik? Fa hadza yurudduhu ma dzakarallahu fi kitabih. Maka ini sudah dibantah oleh apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Min kufri man ta'allaqa 'ala malaikati wa Isa was-salihina. Allah sebutkan tentang kufurnya orang yang bersandar, bertawakal kepada malaikat, kepada Nabi Isa alaihissalam, dan juga kepada orang-orang saleh. Wala budda yuqarru laka anna man asyraka fi ibadatillahi ahadan minas salihina fa hadha huwa asy-syirkul madhkuru fil Qur'ani. Maka mau tidak mau Anda harus menetapkan, Anda harus mengakui bahwasanya orang yang berbuat kesyirikan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang saleh, fa hadza huwa asyirku. Ini adalah syirik yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa hadza huwal matlub, dan inilah yang kita inginkan. Bahwasanya dia mengakui itu, itulah yang kita inginkan.
Itu dulu yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.